Halo, assalamualaikum santuy mania. Wabil khusus kalian yang suka doyan ngegosipin orang lain di Jojodok tetangga atau di Facebook dan aplikasi TokTok ya. Hati-hati ya, nanti bisa seperti yang terjadi di review film kali ini. Ya, namanya gosip memang paling mudah dilakukan karena modalnya cuma mulut kita saja ya. Jadi hati-hati ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa yang belum sabrek segera sabrek dan like channel ini. Masih bersama Mr. Abret tentunya. Oke. Firly dan Ulfa yang pulang ke kosan setelah rapat redaksi majalah di kampusnya dikagetkan oleh perkataan Pak Opi dan Umi Asri. Umi Asri dan Pak Opi ini merupakan pengasuh di kosan tersebut ya, yang bilang temannya si Okta itu sedang teriak-teriak tidak karuan di dalam kamarnya. Nah, pas mereka masuk ke dalam kamar si Okta, dia yang sedang tertunduk sendiri seperti ketakutan dan menunjuk sesuatu. Entah apa itu yang buat dia ketakutan. Nah, berpindah ke Ulfa yang sedang mengikuti khutbah Idul Adha ini ya. Ternyata kebiasaan gibahnya pun masih tetap berlanjut. Padahal pada waktu tersebut sang khotib sedang menerangkan bahaya gibah itu sendiri. Nah, aura-aura setan pengganggu ini memang kelihatan di sana ya. Nah, Firly yang seorang vegetarian pun terpaksa membatalkan jadwal mengantar ayahnya ke rumah sakit gara-gara temannya yang izin melaksanakan tugas sebagai fotografer di kampus ya. Namun betapa marahnya si Firly ketika mengetahui temannya tersebut malah sedang posting dirinya seperti berada di hotel. Wah. Dia pun menilai bahwa si temannya itu sedang check-in. Dia pun berasumsi dia check-in dengan siapa begitu ya. Dan kaborohai saudara-saudara ya, karena itu aura-aura seton ya. Kemudian si Firly pun terkejut dan ketakutan ketika dirinya terkena darah kambing yang sedang disembelih. Ketika dia membersihkan dirinya di cermin, tiba-tiba dia melihat wajahnya terkelupas dan ternyata lamunan coy, lamunan ya. Nah, ketika mendengar suara-suara aneh, Firly pun mulai mencari dan membuka pintu. Dan kosong ya. Kosong juga. Nah, ketika sedang melaksanakan sholat, ya sholat di tahiyat akhir, tiba-tiba Gusti rewas. Rewas. Entah tangan siapa ya yang tadi mengganggu si Okta ini ya. Nah, dia pun tetap melanjutkan bacaan-bacaannya. Dan ketika dia selesai, betapa terkejutnya ketika mukenanya bangkit sendiri. Dan ada sosok yang masuk ke tubuh si Okta. Nah, Umi Asri dan satu penghuni kos pun mulai diganggu si Okta yang sedang kesurupan. Nah, Umi Asri yang sama tiba-tiba pun seperti kesurupan. Dia menyerang si Okta dan dua-duanya sama-sama jatuh pingsan. Ketika masuk ke kamar Okta, mereka pun terganggu dengan bau bangkai yang sangat menyengat. Dan sepertinya si Umi Asri ini mempunyai semacam khodam atau ya leluhur begitu ya. Dan dia pun nampaknya berkomunikasi dengan sang pengganggu yang masuk ke dalam jiwa si Okta ini. Dan si Umi ini berkomunikasi dalam bahasa Jawa ya. Nah, ternyata si setan yang mempunyai lidah panjang ini bermaksud menyelakakan mereka yang ada di sana. Nah, si Firly kembali bergibah ya, ini karena memang sudah hobi ya, dengan menceritakan kekecewaannya terhadap sang sahabat yang tadi berbohong kepadanya ya, kepada sang ayah dan ibu.
Kemudian Okta yang berpamitan mau pulang dari kosan, dia memeluk si Firly dan bahwa itu menceritakan bahwa ada sosok yang menakuti dia dan mereka harus waspada di sana. Nah, Umi Asri dan Mang Ope pun menasehati mereka yang tersisa ya, ada Firly, Ulfa, ada Dina di sana ya, disuruh untuk rajin ibadah, tidak saling bergibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, apalagi yang belum tentu kebenarannya. Ya benar tuh. Firly pun bertengkar dengan Yola. Firly menuduh kemudian si Firly pun akhirnya bertemu dengan Yola. Ucapan Firly itulah Yola merasa sangat sakit hati atas fitnah yang tidak berdasar dan di depan orang-orang. Di hari Idul Adha lu bukannya ibadah tapi malah check-in. Nah kemudian amplop yang dibawa si Firly yang diberikan si Okta tadi itu ya sebelum pulang, ternyata itu hasil investigasi dari si Ulfa yang menerangkan ada dosen yang berselingkuh dengan mahasiswa. Dan aura-aura setan pun masuk di sana. Nah, si Yola ini tertarik dengan kasus yang diberikan atas investigasi si Ulfa tentang dosen yang berselingkuh dengan mahasiswi, dan dia berniat mengangkat beritanya ke jurnalis kampus ya. Tapi sang ketua yang bernama Arga ini menolak terhadap keinginan Yola karena ini menyangkut kode etik jurnalistik ini ya, menyangkut aib orang lah begitu ya. Nah, Firly yang datang ke sana dengan wajah ketakutan kemudian ditugaskan esoknya untuk menemani Arga ke toko hewan investigasi tentang kasus virus corona ini ya. Nah ternyata malamnya si Yola ini bandel, ya aura-aura setan tuh. Dia akhirnya mengetik berita skandal dosen tersebut dan menaikkannya ke majalah kampus. Betapa terkejutnya Firly, ternyata dia tidak sadar memakan daging ya, makan daging padahal dia itu seorang kamu nggak vegetarian. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia memuntahkan. Tentunya hanya bayangan Firly saja ya, si Firly. Nah, scene beralih kepada Arga dan Yola keesokan hari yang sedang menginvestigasi pasar hewan terkait penyebaran virus corona. Nah, dia berniat untuk memilih daging sendiri ya, dan mengaku sebagai pacarnya Firly ini si Arga ini. Nah, ketika masuk ke dalam tempat penyimpanan hewan, ternyata di sana udah banyak hewan tuh, ada yang mulai anjing, kucing, laba-laba dan banyak lagi yang lainnya. Oke, Firly yang bertugas untuk merekam secara diam-diam pun sedikit merasa takut ya, karena melihat hewan-hewan yang digantung di sana. Dan Firly pun berteriak ketakutan ketika ada yang membunuh anjing dengan cara dipukul di dalam karung. Dan ketika dibuka, isinya karung tersebut ada daging mentah. Dan tiba-tiba dia dimakan dengan lahap oleh si Firly di daging itu ya. Untungnya hanya bayangan si Firly aja ya. Nah, si Firly yang ketakutan pun langsung diajak pergi oleh si Arga ya dari pasar hewan ini. Ketika besoknya mereka sedang berjalan, nah teman-teman mereka di sana itu seolah mencibir pada Firly ya. Ini yang berselingkuh dengan dosen ya, pantas aja nilainya bagus begitu ya, kata mereka yang dilewati itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika si Dina datang menyuruh Firly mengecek majalah kampus digital edisi terbaru mereka, barulah diketahui bahwa ternyata si Yola ini menaikkan berita tersebut dan menulis nama Firly di sana sebagai orang yang berselingkuh dan hamil dengan dosen. Dia ubah. Ini karena memang karena sakit hati ini sama si Firly, si Yola akhirnya ikut-ikutan memfitnah si Firly ya. Nah, si Yola, ini si Yolanya ini ya yang sedang menceritakan si Firly kepada teman-temannya. Tiba-tiba dia mulai mencium bau bangkai. Nggak mungkin banget baunya dari dan ternyata baunya berasal dari tubuh dia sendiri. Dan tiba-tiba seolah tidak sadar, si Yola ini tiba-tiba berjalan ke kantin. Dan bau bangkai pun semakin menyengat. Nah, kawannya pun marah nih terhadap kelakuan si Yola karena menaikkan hasil investigasi Okta yang mengganti nama korbannya dengan nama Firly di sana. Nah, dia kemudian memberikan sosis pada si Yola untuk dimakan mereka ya di sana. Kemudian datanglah si Firly mendekati Yola dan apa yang terjadi?
Ternyata si Yola dengan enaknya dia malah memotong tangannya sendiri dan dia memakannya. Dia bilang sosisnya enak. Ini azab ya, kontannya datang. Nah, si Okta yang datang masih dengan nuansa ketakutannya bercerita pada Firly. Nah, Firly mulai merasakan awal mula berbagai keanehan. Diawali dengan ia melaksanakan investigasi tentang kasus dosen itu. Nah, dia ternyata juga sama, ternyata menambah-nambah itu hasil investigasinya itu ya. Semacam dilebih-lebihkan begitu ya. Oh, jadi itu permulaannya. Ya, memang benar terjadi tapi dilebih-lebihkan begitu. Nah, si Yola yang mau dibawa ke rumah sakit ternyata kabur loh. Dan Firly pun mulai curhat kepada semua orang di kosannya. Dan akhirnya si Umi Asri ini menceritakan bahwa si Okta dan Firly itu diganggu oleh jin karena telah melakukan dosa yang berbahaya, yakni ghibah. Oh iya. Nah, dosa ghibah ini katanya sangat mudah dilakukan karena cuma membuka mulut aja begini, gitu ya. Dan lebih bahaya lagi daripada membunuh. Oh iya, karena membunuh bisa menimbulkan karena fitnah itu bisa menimbulkan pembunuhan yang banyak, bisa saling bunuh gitu ya. Dan jin yang mengganggu mereka adalah namanya jin ifrit, jin tertua di dunia. Nah, Umi Asri menyampaikan bahwa kebanyakan dosa ghibah itu adalah Umi menyampaikan bahwa kebanyakan dosa ghibah itu adalah orangnya biasanya justru tidak merasakan dia melakukan dosa. Oh, ini bahayanya ini ya. Nah, Firly pun mulai diganggu di dalam halusinasinya. Dia masuk ke sebuah ruangan yang terdapat sosok berlidah panjang di sana. Nah, si Okta yang menghilang ketika selesai memberitahu Mang Opi bahwa Firly dalam bahaya, mulai dicari-cari oleh Mang Opi. Malah menghilang ini. Sedangkan si Firly ini ternyata ada di kampus dan dia sedang membebaskan si Yola yang dikurung seperti hewan, seperti yang di pasar hewan. Tiba-tiba Mang Opi ini dicekik oleh Okta sampai kepalanya terlepas. Oh my god, ternyata ini mimpi ya, mimpi Mang Opi mimpi ah. Nah, ketika Firly berhasil membebaskan Okta dari kandang, ternyata itu bukan Yola ya, bukan Okta, itu Yola. Yola. Dia diganggu oleh sosok makhluk gaib yang berada di tubuh si Yola. Nah, dia pun bersembunyi karena dikejar-kejar si Yola yang sedang kerasukan jin ifrit ini. Nah, si Arga ini datang bersama kawannya mencari-cari Firly yang sedang diburu si Yola. Dan akhirnya dia ternyata tertangkap juga ya oleh si Yola yang sedang kesurupan ini. Nah, ketika dia mau dimakan, tiba-tiba temannya Arga datang dan malah digigit oleh si Yola. Dan Yola pingsan, kemudian dibawa ke suatu tempat di sana. Oleh siapa? Oleh Umi Asri dan Mang Opi yang kebetulan udah datang ya. Dan kemudian mereka keluar dari sebuah ruangan itu karena terbatuk-batuk karena di sana penuh asap. Dan ketika sudah keluar mereka kaget, ternyata Firly tidak ada. Justru Firly yang tidak ada. Si Yolanya sembuh, si Firly tidak ada. Dan mereka menemukan Firly di dalam ruangan tadi dengan tatapan kosong. Ternyata jiwanya sedang berada di alam lain. Nah, akhirnya si Umi Asri pun mengeluarkan khodamnya yang tadi ya. Dia berniat masuk ke alam yang lain di sana untuk menolong si Firly. Nah, Firly ini di dimensi lain, di alam lain sedang diserang oleh makhluk sana. Firly yang jatuh ke air dan dia akan tenggelam dibawa oleh sang iblis, sang jin ini, ditarik-tarik ke dalam air oleh makhluk di sana. Beruntung datang Umi Asri yang dengan segera menarik tangannya si Firly dengan bantuan bacaan doa dari Mang Opi. Dan tarik-menarik pun terjadi di sana. Nah, di alam nyata barang-barang yang berteberangan,
di alam nyata barang-barang yang bertebrang, dan di alam nyata barang-barang yang berterbangan membuat suasana semakin ngeri. Nah, Umi Asri pun menuntun Firly untuk membacakan doa di sana dibantu oleh kawan-kawannya di dunia nyata. Dan akhirnya jin pengganggu pun tenggelam dan Firly pun akhirnya kembali tersadar. Oke, guys ya. Itu dia ceritanya filmnya ya. Ya, bagaimana? Masih mau bergibah? Pada hakikatnya film ini memberikan gambaran bahwa memang benar orang yang suka bergunjing itu sangat dekat dengan setan ya, dengan setan. Karena memang gibah itu apalagi fitnah itu merupakan dosa yang sangat besar. Oke lur, jadi besok mah jangan mau ngobrolin kejelekan orang lagi ya. Oke? Iya, jangan seperti teman saya tuh suka begitu. Ini juga gibah ya. Ya udahlah, lebih baik kita perbanyak berzikir ya guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.